Teman-teman, ini adalah penjelasan dari Mas Adi Prayitno perihal Pak Jokowi yang sudah berseberangan dengan PDIP dan juga Bu Megawati. Karena itu mari sama-sama kita dengarkan ya. Secara politik kita tidak bisa membantah. Ini kan message secara politik bahwa Hovifah itu sama Emil Dardak adalah orangnya Jokowi. Oh gitu ya. Bahkan di berbagai kesempatan, secara gestur, intonasi, termasuk pilihan-pilihan katanya, Hovifah Emil ini adalah seseorang yang tidak pernah mau melepaskan diri dari Jokowi dan Prabowo Subianto. Jadi ini adalah identifikasi politik yang tentu saja sebagai harapan bahwa basis konstituen Jokowi yang beririsan dengan Prabowo Subianto terkait dengan Pilpres di 2024 ini berkorelasi positif terkait dengan pilihan politiknya di Pilgub Jawa Timur, Hovifah dan Emil. Jadi ini diibaratkan seperti mendayung di antara dua pulau. Sekali dayung, dua pulau terlampaui. Jadi, tapi Pak Jokowi kan sudah nggak menjabat lagi. Misalnya dikaitkan dengan Pak Prabowo, mungkin berpikirnya masih ya itu presiden begitu, supaya tidak ada beda dengan pusat misalnya gitu ya. Ya kalau mau itu didiskusikan ya, Jokowi per hari ini bukan presiden Republik Indonesia, mestinya magnet politiknya tidak sekuat dulu. Tapi karena usia pensiun jadi presiden Jokowi ini tidak terlampau lama, ya dalam hitungan sebulan lah kurang lebih. Jadi jejak-jejak kebaikan Jokowi itu masih diakui di berbagai tempat. Jawa Timur adalah salah satu provinsi yang menempati posisi di mana approval rating yang cukup tinggi dengan Jokowi. Jawa Tengah termasuk Jakarta. Jadi wajar kalau kemudian Jokowi di berbagai tempat secara gestur politik memberikan dukungan politiknya secara terbuka. Beberapa waktu yang lalu kepada Ahmad Lutfi di Jawa Tengah, karena sepertinya Jokowi yakin bahwa apa yang dilakukan masih kuat di Jawa Tengah, di kandang banteng yang saat ini sedang tempur mati-matian, termasuk di Jawa Timur. Saya kira orang seperti Hovifah dan Emil tidak mungkin akan mengamplifikasi IKN, tidak mungkin akan mengamplifikasi Jokowi kalau itu memiliki tendensi negatif dan menggerus elektabilitas mereka. Itu adalah satu perjudian yang tidak mudah. Nah per hari ini memang Bu Risma belum kelihatan siapa cantolan politiknya secara elit. Nah itu yang kemudian membuat jelas pasangan Bu Mega lah kalau itu kan ketua. Ya, nah itu yang kemudian membuat kenapa saya melihat bahwa PDIP sepertinya cukup yakin dengan mesin politiknya. Karena apapun judulnya per hari ini secara perolehan kursi DPRD di Pileg di 2024 PDIP ini kan runner up. Dia turun sedikit gitu ya, ganti posisi dengan PKB, tapi selisihnya tidak terlampau signifikan. Sepertinya PDIP cukup yakin bahwa apa yang mereka lakukan sepanjang pemilu dan pilkada ada, itu mesin politiknya bisa terus mendidih, bisa dimaksimalkan tentu untuk melawan dua kandidat yang lain. Ya sebenarnya seorang kandidat pasti akan memaksimalkan segala potensi yang ada. Door to door, debat kandidat, ketemu tokoh, ketemu ulama, ketemu masyayikh, para habaib dan berkunjung satu pesantren ke pesantren yang lain. Itu pasti dimaksimalkan. Nah kalau kita punya data-data, ada beberapa tokoh yang saya kira endorsement politiknya itu masih didengarkan. Nah, Jokowi salah satunya. Ada Prabowo, ada Jokowi, ada Anies Baswedan, termasuk lokal strongman yang itu terdiri dari tokoh masyarakat, pemuda dan para ulama. Itu pasti diamplifikasi semua. Oleh karena itu, para kontestan di Jawa Timur kenapa sering bertemu dengan elit-elit nasional? Karena pengaruhnya, statement-statementnya, gestur politiknya itu dinilai memiliki tarikan nafas politik yang bisa digerakkan untuk mendukung salah satu paslon. Kan tidak mungkin seperti Hovifah ini akan terus-terus menyebut IKN. IKN itu identik dengan Jokowi. Dan daya rusaknya di basis-basis yang anti Jokowi itu sangat luar biasa. Ketika menyebut IKN ini tentu sudah dihitung. Bagaimana bawa keuntungan maksudnya. Betul. Gitu. Bagaimana di Bu Hovifah dan Emil Dardak akan terus mendekatkan dirinya kepada sosok-sosok yang saat ini terus menjadi bagian dari kekuasaan politik. Jadi melihat Jokowi hari ini ya tentu harus melihat Prabowo Subianto. Oke, teman-teman, seperti yang sudah kita dengarkan bersama-sama dan lagi-lagi analisa dari Mas Adi Prayitno ini selalu menakjubkan ya. Beliau berbicara mengenai elektoral ataupun kemudian pengaruh Jokowi meskipun sudah bukan seorang presiden, namun tidak bisa diabaikan, tidak bisa dipungkiri bahwa jejak-jejak Pak Jokowi masih melekat di hati masyarakat. Apalagi tadi sebagaimana disebutkan bahwa di Jawa Timur ini juga dukungan terhadap Pak Jokowi itu tinggi sekali. Jadi tidaklah mengherankan bila mana para kandidat di Pilgub yang lalu itu sering sekali ya mengidentikan diri kepada tokoh-tokoh yang dianggap bisa kemudian mendukung dan semakin membuat elektabilitas mereka meningkat di tengah-tengah ya banyaknya juga persaingan yang kuat dan yang ketat, teman-teman. Jadi mari kita melihat beberapa komentar di sini.
ada yang menuliskan ya, siapapun yang dipilih rakyat kita harus menerima dengan legowo. Yang penting rukun pemimpin yang bisa melayani rakyatnya, yang sulit jadi mudah, yang sedih jadi senang, yang mampu peduli sama yang kurang beruntung. Ayo sama-sama menggarap ladang ibadah untuk kejayaan bangsa dan negara. Ya, ini dia ya. Lalu kemudian juga teman-teman di sini ada lagi, buat seluruh Jawa Tengah termasuk aku sendiri, mari memilih calon yang tidak terkena kasus penggerebekan ya oleh KPK katanya, dan titipan dari penguasa katanya. Oke, ini pendukungnya Bu Risma dan Gus Hans katanya. Lalu kemudian teman-teman di sini juga ada lagi kelompok ya, ataupun kemudian pihak-pihak yang berseberangan. Ini juga ada yang berseberangan. Tapi teman-teman semua, yang paling menarik adalah seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Adi Prayitno, memang jelas sekali ya situasi ketegangan antara Pak Jokowi dengan kubu Megawati PDI Perjuangan ini sepertinya terus panas ya. Apalagi dengan berbagai macam komentar yang disampaikan oleh Hasto, juga ada Adian Apitupulu. Tapi menariknya di tengah-tengah banyaknya serangan-serangan kepada Pak Jokowi, justru Pak Jokowi ini semakin ya bersinar ya, meskipun beliau bukan lagi presiden. Inilah yang luar biasa loh dari Pak Jokowi ini ya. Jadi memang apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun, selama 2 periode beliau menjabat sebagai RI 1, itu ternyata membuahkan hasil, dan masyarakat di era digital ini kan kemudian bisa mengakses, dan juga masyarakat kita semakin cerdas ya, semakin cerdas, jadi bisa kemudian memilah dan membedakan mana pemimpin yang benar-benar berpihak pada rakyat dan mana yang tidak. Jadi di sekarang ini masyarakat kita itu tidak mudah lagi digombalin ya, digombali dengan gombalan-gombalan politik, dengan janji-janji manis, karena masyarakat kita itu jauh lebih berorientasi ini kinerjanya apa dulu nih, buktinya apa dulu nih, terukur atau enggak nih. Jadi masyarakat kita memang sekarangnya juga luar biasa ya, kecerdasannya, sehingga ya orang-orang yang tidak bisa bekerja, orang-orang yang kemudian tidak bisa dianggap membawa daerahnya, membawa bangsa ini semakin maju, ya pastinya tidak akan didukung, tidak akan dipilih teman-teman ya, kalau hanya mementingkan, mengutamakan kepentingan golongan ataupun diri sendiri. Jadi luar biasa ya, Mas Adi Prayitno ini memang komentar-komentarnya selalu bersifat realistis ya, tapi disampaikan dalam bahasa-bahasa yang sangat mudah dimengerti, sehingga kita-kita yang orang awam ini paham dan kemudian menjadi tercerahkan dengan komentar-komentar yang disampaikan oleh Mas Adi Prayitno. Terutama tadi mengenai mengapa Pak Jokowi sekalipun sudah bukan lagi presiden, tapi kemudian beliau masih masih dipandang dan masih dianggap tajinya kuat. Ya karena apa yang sudah dikerjakan oleh beliau selama 10 tahun ini. Dan itu tadi yang disampaikan oleh beliau, tidak mungkin para kandidat calon gubernur ini akan kemudian mengidentikan diri, mendekatkan diri ya kepada tokoh-tokoh seperti Pak Jokowi kalau sebelumnya tidak menghitung, kalau sebelumnya tidak ya melakukan survei kira-kira kalau mereka mengamplifikasi diri pada Jokowi, pada Pak Prabowo dan pada tokoh-tokoh lainnya, apakah ini akan membantu menaikkan tingkat elektoralnya ataukah kemudian justru menurunkan. Nah ternyata yang dilakukan oleh Bu Khofifa dan Emil Dardak teman-teman beberapa waktu yang lalu itu membuat mereka bahkan bisa memenangkan pilkada di Jawa Timur dengan angka yang sangat tinggi sekali. Tinggi sekali angkanya teman-teman ya. Demikian pula dengan yang ada di Jawa Tengah, itu juga tinggi sekali. Ya memang yang terjadi di Jakarta berbeda ya, berbeda dengan yang terjadi di Jakarta. Makanya dalam komentar yang lain, Mas Adi Prayitno juga menyampaikan bahwa memang tidak semua daerah kemudian Pak Jokowi bisa menunjukkan tajinya, tetapi di beberapa daerah lain tidak bisa diabaikan juga bahwa pendukung Pak Jokowi, basisnya Pak Jokowi ini dan suara ya juga arahan politiknya itu masih sangat kuat sekali ya di kalangan masyarakat, seperti di Jawa Tengah, di Jawa Timur ya, demikian pula di Sumatera Utara itu kan mantunya Pak Jokowi di sana, Pak Bobi Nasution ya, itu juga memenangkan pilkada pada beberapa minggu yang lalu, yang mana lawannya adalah petahana ya, itu Edi Rahmayadi. Saat ini tinggi sekali bedanya ya. Jadi Bobi Nasution tuh kalau tidak salah berada di angka berapa ya? 50, hampir 60% ya. 60%. Lalu kemudian Edi Rahmayadi itu berada di angka berapa teman-teman? Itu pokoknya itu sudah beda jauh sekali. Lalu kemudian juga di daerah-daerah lain, seperti di daerah mana itu teman-teman ya, di Solo ya, Surakarta. Ini kan dampak ataupun elektoral Pak Jokowi itu masih terasa sekali di sana ya. Jadi lagi-lagi memang apa yang dilakukan oleh para calon itu tentu sudah menghitung kekuatan, sudah menghitung
untung ruginya kalau mereka mengamplifikasi dirinya pada Pak Jokowi. Nah, demikian juga ya banyak juga tokoh-tokoh yang kemudian para calon ini juga mendekatkan diri dengan Pak Prabowo Subianto. Jadi ini ada dua tokoh nasional, ya ada dua figur yang pengaruhnya luar biasa. Jokowi, Presiden ke-7 RI, Prabowo, Presiden ke-8 RI. Ini kan kemudian dukungannya, basis pendukungnya kan masih banyak sekali, masih kuat sekali teman-teman. Jadi tidak mengherankan pada akhirnya dukungan kedua tokoh ini sangatlah diperlukan. Dan jelas ya Pak Jokowi dengan dukungannya kepada Lutfi Yassin di Jateng itu menang teman-temannya. Itu yang disebut sebelum-sebelumnya kan disebut sebagai kandang banteng, tapi kemudian juga ya tidak bisa dimenangkan oleh PDIP.